Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Baik teman-teman sekalian, tambah mempanjang kata komentar lagi. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul yaitunya tantangan multikultural di Indonesia. Nah, di sini kami ada 5 orang. Yang pertama itu atas nama Rio, yang kedua saudari Mi'raf, yang ketiga Francisca, yang keempat Ihsan Ubaidillah, dan kelima Tanvi. Nah, langsung aja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Ihsan. Kami persilakan. Oke, baiklah Mas, langsung ke slide selanjutnya. Baiklah. Langsung saja kita sampaikan materi yang pertama, yaitu terkait tantangan multikulturalisme. Paradigma pendidikan Islam sebagai tantangan multikulturalisme antara lain stigma bahwa agama semuanya itu sama benarnya. Every religion is a true and equally valid as very other. Pemahaman yang seperti ini merupakan induk dari 3 pemahaman, yaitu pluralisme, sinkretisme, dan esensialisme. Maka dari itu ketiga paham yang keliru ini pun tidak jauh berbeda dan tidak dapat pula dipisahkan oleh relativisme. Otomatis pemahaman seperti ini bakal ada di kalangan siapapun itu, organisasi apapun itu. Nah, adapun pluralisme sendiri dalam hal ini tidak menyatakan semua agama itu benar, akan tetapi jika menyatakan semua agama itu benar, maka nilai pluralitas itu sendiri sudah tidak dibenarkan. Pembagian pluralisme agama memiliki 3 poin preposisi, yaitu pertama, tradisi semua agama itu sama. Kedua, sama-sama menunjukkan jalan keselamatan yang sama. Dan ketiga, semua agama harus memiliki sifat keterbukaan. Nah, kemudian sinkretisme yang artinya pemahaman ini bisa diartikan aliran baru yang merupakan perpaduan dalam beberapa paham yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. Yang bisa juga diartikan perserikatan atau mudahnya itu kebersamaan suatu kelompok dalam beragama yang mempunyai suatu sikap atau pandangan yang tidak mempersoalkan benar salahnya suatu agama. Jadi toleransi, yakni suatu sikap yang tidak mempersoalkan murni atau tidaknya suatu agama. Bagi yang menganut paham ini, semua agama dipandang baik dan benar. Jadi semuanya bisa menjalankan dengan baik. Dan esensialisme merupakan pemahaman yang menyatakan bahwa suatu entitas memiliki karakteristik yang inheren dan melekat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan entitas tersebut. Sekaligus mendefinisikannya. Nah, ini mencakup keyakinan akan esensi, yaitu apa yang membuat sesuatu adalah sesuatu tersebut. Jadi ada sebab, ada akibat, menghasilkan sesuatu pasti karena sesuatu. Esensialisme memiliki arti yang berbeda dalam biologi dan filsafat. Singkatnya itu dari tantangan multikulturalisme, termasuk juga masuk ke dalam pendidikan Islam ya, tantangan ini masuk ke dalam ke dunia pendidikan. Oke, baiklah, insyaallah yang pertama untuk materi pertama cukup sekian, bisa dilanjut saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Ihsan. Selanjutnya yaitunya materi yang kedua, yaitunya relasi agama multikulturalisme yang akan disampaikan oleh saudari Mi'raf. Kami persilakan. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan relasi agama multikulturalisme. Agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultur, dia akan mengalami yang namanya alkulturasi, sehingga bisa memiliki khususnya dalam aspek implementasi.
mulai dari segi pemahaman sampai pada arti penting agama sesuai dengan kultur masing-masing daerah atau tempat. Dari masyarakat multikultural inilah lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama. Di sini peranan menjadi sangat penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Demikian menjadi berkaitan langsung dengan kebudayaan dalam masyarakat, sehingga agama dan masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang berpengaruh. Dalam perspektif sosiologi, agama itu dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena itu, perilaku yang diperankan oleh individu ataupun kelompok akan terkait keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang telah menginternalisasi. Selanjutnya, dalam perspektif solidaritas sosial, agama ini berperan menjembatani ketegangan, menjaga kelangsungan masyarakat ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan. Dalam hal ini, agama berperan penting menjaga masyarakat melalui diskusi dan tujuan mereka dalam keteraturan segala sesuatu. Agama baik dalam hal masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan dan sekaligus mengurangi masyarakat itu sendiri. Salah satu alasan kenapa demikian adalah yang pertama, agama menggunakan nilai yang benar dan baik untuk umatnya. Kedua, agama itu mengajarkan cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat. Yang ketiga, secara tidak langsung agama mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri dari masyarakat yang majemuk. Nah, sesama makhluk hidup di dunia ini berdasarkan kesetaraan kis dan kebaikan utama. Namun demikian, agama juga dapat menimbulkan efek yang negatif dalam hal masyarakat, terutama pada masyarakat yang majemuk. Perbedaan pandangan ataupun tafsir terhadap ajaran sehingga muncullah aliran-aliran baru dalam agama tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan ambigu bagi masyarakat yang haus akan berita kebenaran. Perbedaan cara pandang juga dapat menimbulkan kaum ekstremis pada agama tersebut yang mengakibatkan fanatisme sempit dan pengecualian diri terhadap pandangan lain. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Mbak Mi'raf. Selanjutnya yaitunya pembahasan tentang ruang publik multikultural yang akan disampaikan oleh Saudari Francisca. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Ruang publik multikulturalisme yaitu suatu jembatan yang menghubungkan antara kepentingan pribadi dari masing-masing individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntunan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan negara. Dalam ruang publik itu terdapat mediasi yang juga mencakup kontradiksi yang sering digambarkan antara kepentingan borjuis di satu pihak dan kepentingan warga negara lain di pihak lain. Tujuan dari mediasi ruang publik ialah untuk mengatasi perbedaan dalam berbagai kepentingan dan pendapat pribadi. Ruang publik terdiri dari organ-organ penyedia informasi dan perdebatan politik seperti surat kabar dan jurnal. Termasuk juga ruang publik itu ada lembaga-lembaga diskusi politis seperti parlemen,
perkumpulan sastra dan juga perkumpulan publik lainnya. Kemudian ruang publik juga berfungsi sebagai penerus kepentingan masyarakat berjuis kepada negara. Idealnya, ruang publik itu mengubah otoritas politik negara menjadi otoritas nasional di dalam ruang publik. Demikian tentang ruang publik multikultural yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Francisca. Selanjutnya yaitunya pembahasan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Tarmizi, yaitunya tentang hak kewarganegaraan multikultural. Kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Rio. Baik, Oke. adapun pembahasan selanjutnya itu mengenai hak kewarganegaraan multikultural. Sebelum kita masuk di pengertiannya dari hak warga negara itu sendiri ya. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dengan kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Adapun warga negara multikultural ialah sosok warga negara yang memiliki karakteristik multikultural yang diharapkan dimiliki oleh warga negara pada abad ke-21 ini. Berdasarkan karakteristik warga negara abad 21 yang dikemukakan oleh Cogan, yang juga sebagai ciri dari warga negara multikultural ditandai oleh yang pertama itu adalah kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. Kemudian kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajiban dalam masyarakat. Kemudian kemampuan untuk dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan budaya yang ada seperti itu. Kemudian yang keempat ada kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Kemudian kemampuan menyelesaikan, memahami, menerima konflik dengan cara damai tanpa adanya kekerasan. Kemudian kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. Kemudian ada memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia seperti hak kaum wanita, minoritas etnis dan sebagainya. Kemudian terakhir ialah kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional. Adapun seperti halnya Indonesia yang termasuk negara multikultural, adapun hak warganya ialah yang pertama itu setiap warga negara itu berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang keempat, setiap warga negara berhak untuk menikah. Kemudian yang kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dan yang terakhir ya, setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Mungkin itu saja dari pengertian ataupun materi tentang hak kewarganegaraan multikultural. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Jadi itulah pembahasan kami dari kelompok 8. Jadi bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya mungkin bisa di kolom komentar ya. Nanti bisa di komen sesuai dengan apa yang dipertanyakan, nanti akan dijawab oleh para pemakalah.
Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan. Jadi kami akhiri materi kami pada kali ini. Di mana ada kesalahan kami banyak-banyak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama.